Salam, salam jumpa kembali, Amang Inang yang dikasihi Yesus Kristus di renungan kita di akhir pekan ini. Apa kabar? Tentu saja harapan saya, doa saya, semua kita sehat-sehat Amang Inang ya. Amin. Baik, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, mau ke pesta lah atau ada acara di rumah atau dimanapun, baiklah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita, yang menguatkan kita menjalani hari-hari kita yang diberikan Tuhan kepada kita. Baik, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di akhir pekan ini Sabtu tanggal 2 Agustus diambil dari kitab Yesaya pasal 44 ayat 21. Akan saya bacakan untuk kita semua sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab TB2. Demikian bunyinya. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkaulah hambaku. Hai Israel, engkau tidak akan kulupakan. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini. Saudaraku, sangat luar biasa ya. Firman Tuhan yang menyapa umat Israel sekaligus menyapa kita pada hari ini. Dan ini harus kita garis bawahi firman Tuhan ini. Engkau tidak akan kulupakan. Amin kan dulu kuat. Amin. Nah ini, coba saudaraku, kalau sempat Tuhan itu melupakan kita, apa yang terjadi? Kehidupan kita pasti kocar kacir. Tidak ada kehidupan kita yang pasti, tidak menentu ya, ke sana kemari semua kacau balau. Itulah kalau Tuhan itu sempat melupakan kita, karena orang yang sudah tidak lagi bersama dengan Tuhan pasti hidupnya akan berantakan. Tetapi puji Tuhan saudaraku, di akhir pekan ini firman Tuhan mengingatkan kita melalui Nabi Yesaya sebagaimana dinubuatkan kepada umat Israel. Ingatlah semua ini, hai Yakub, katanya. Jangan lupa kepada Tuhan itu. Jangan lupa kepada kasih setianya. Jangan lupa kepada berkat-berkat Tuhan yang berlimpah. Karena saudaraku, banyak orang yang percaya ya, banyak orang yang percaya dia lupa kepada Tuhan ketika dia sudah menikmati kehidupan ini. Oh, dia memiliki kekayaan, dia memiliki kesuksesan, bisa saja dia lupa kepada Tuhan. Tetapi disinilah kita diingatkan supaya kita mengingat, ingatlah semuanya ini. Kemudian dilanjutkan, sebab engkaulah hambaku, hai Israel, hamba Tuhan. Nah inilah kita saudaraku, kalau kita sudah berada di dalam Tuhan, kita hambanya, berarti kita harus mau dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kebesarannya, untuk memberitakan kemuliaannya, untuk memberitakan berkat-berkatnya yang berlimpah. Aku telah membentuk engkau, engkaulah hambaku. Nah di sini, jadi bukan karena keberadaan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita, maka Tuhan itu peduli kepada kita. Tidak, tetapi itu adalah murni karena inisiatif Allah. Dan disinilah Tuhan itu membentuk kita, membentuk engkau, katanya kepada umat Israel, sehingga Tuhan itu ya merancang yang baik, kemudian dia punya rencana masa depan yang indah kepada orang-orang yang dia bentuk. Kemudian engkau tidak kulupakan. Sangat luar biasa saudaraku, bagaimana kehidupan umat Israel ya, yang dibentuk oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan, dan bahkan tidak dilupakan oleh Tuhan. Tetapi kita tahu sejarah perjalanan Israel, dalam perjalanan selanjutnya apa yang terjadi, mereka justru melawan, justru mereka melupakan Tuhan sehingga Tuhan marah. Saudaraku, ini juga sekaligus peringatan bagi kita. Ketika kita sudah dibentuk Tuhan, ketika kita sudah diangkat oleh Tuhan menjadi anaknya, dan kita dipakai menjadi hambanya di dunia ini, dan ketika Tuhan sudah memberikan kesejahteraan itu kepada kita, ingatlah saudaraku, jangan pernah lupa kepada Tuhan. Amin kan lupa kuat. Amin. Jangan pernah hanya mengutamakan, menomorsatukan hal-hal yang di dunia ini, kemudian kita menempatkan firman Tuhan itu, menempatkan kehendak Tuhan itu jauh di bawah, kita lupa kepada Tuhan. Ingat saudaraku, kenapa Israel dihukum? Karena mereka lupa kepada Tuhan. Mengapa mereka dihukum?
Coba kita bayangkan saudaraku, kita ingat itu. Mereka dibawa keluar dari perbudakan Mesir. Kemudian Tuhan itu menyertai mereka di padang gurun. Kemudian Tuhan menyeberangkan mereka ke tanah perjanjian di tanah Kanaan. Di tanah Kanaan Tuhan memberkati mereka. Tuhan menghalau musuh-musuh mereka. Tetapi disitulah kesombongan mereka. Mereka tinggi hati. Mereka seakan menganggap bahwa kehidupan mereka bisa seperti itu karena kekuatan, karena kehebatan, karena kepintarannya. Tuhan marah. Jadi biar kamu tahu siapa aku, biar kamu tahu kekuatanku bagaimana. Begitu kira-kira yang mau dikatakan Tuhan kepada umat Israel, sehingga mereka dibuang. Oleh karena itu jangan sampai Tuhan itu membuang kita, membuang saudara hanya karena kesombongan, hanya karena tinggi hati. Marilah kita mengutamakan Tuhan itu, menempatkan firman Tuhan kehendaknya di atas segala-galanya. Karena Yesus sendiri sudah mengatakan itu, dan itu berkali-kali saya katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu, kata Yesus. Apa yang akan ditambahkan kepada kita? Yaitu kesejahteraan hidup, kedamaian, sukacita berlimpah, kebahagiaan, pikiran yang terang, kemudian hati yang selalu tetap terbuka. Mau kita dibimbing, dituntun, dipelihara, diingatkan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita melalui firman ini kita diingatkan supaya kita jangan selalu tetap mengandalkan diri kita, tetapi marilah kita mengingat bahwa Tuhan mengatakan di sini, tidak akan kulupakan. Itu kata Tuhan. Jadi Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan itu ingat siapa kita, siapa opung kita, siapa nenek moyang kita. Tuhan itu mengatur perjalanan kehidupan kita, dan juga Tuhan tahu semua nanti peparan kita juga setelah kita tidak lagi di dunia ini. Tuhan pasti akan memeliharanya. Karena apa? Karena kita setia kepada Tuhan. Oleh karena itu firman ini sekaligus juga menekankan kesetiaan. Setialah kamu kepada Tuhan. Karena banyak orang Kristen, banyak ruas nihuria tidak tahu apa persoalannya, malaslah membaca firman Tuhan, kemudian seolah-olah hanya mencari hepeng ini yang paling utama. Memang perlu juga hepeng, perlu juga uang, iya kan? Tetapi bukan itu segala-galanya saudaraku, bukan itu. Ingatlah lebih dahulu mencari kerajaan Allah. Hepeng itu perlu, uang itu perlu, ya, tetapi jauh lebih perlu kalau kita mengutamakan firman Tuhan. Karena di sini dikatakan, engkau tidak akan kulupakan, kata Tuhan. Jadi sangat luar biasa firman Tuhan ini di akhir pekan ini. Marilah kita ingat itu saudaraku, supaya kita selalu tetap hidup setia mengikut Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tetap setia. Karena Tuhan tidak pernah melupakan kami. Tuhan bentuk kami menjadi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Sama seperti janji-Mu kepada umat Israel, demikian juga itu Tuhan. Janji-Mu kepada kami pasti akan Tuhan laksanakan. Tuhan, terima kasih di akhir pekan ini Tuhan ingatkan kami untuk setia kepada Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu saat ini yang berangkat beraktivitas kemanapun mereka Tuhan. Kegiatan aktivitas mereka satu hari ini, atau ada yang menikmati liburan di akhir pekan. Berkatilah mereka, jagai. Kami yakin dan percaya Engkau memelihara umat-Mu Tuhan seperti biji mata-Mu. Dan Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya. Demikian juga yang sakit, Tuhan berilah kesembuhan dan kesehatan. Yang berkebutuhan khusus, Tuhan berikan kekuatan dan sukacita. Terutama kepada yang berbeban berat, yang ada tekanan hidup, yang ada persoalan. Lepaskan mereka Tuhan dari semua beban dan tekanan hidup itu. Supaya mereka mengingat bahwa Tuhan tidak akan melupakan mereka. Inilah doa kami yang kurang sempurna ini. Sempurnakanlah ini Allah Bapa di surga. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian saudaraku, renungan kita di akhir pekan ini. Selalu tetap konsisten setia mengikut Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ingat besok hari Minggu loh. Jangan lupa beribadah, datang ke gereja, persiapkan hati dan pikiran, bersekutu dengan Allah Bapa, kemudian dengan saudara-saudara kita seiman. Dan berilah waktumu memuji Tuhan, memuliakan Dia di dalam persekutuan kita di hari Minggu. Syukuri hari ini, esok akan lebih baik lagi. Salam Horas.